Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bayu Dwi Cahyono. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hakikat puasa. Namun sebelum kita berbicara banyak tentang puasa, mari kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan membahas tentang hakikat puasa. Pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian daripada puasa itu sendiri. Ya, di sini kita bagi terlebih dahulu pengertian menurut bahasanya. Puasa dalam bahasa Arab disebut siyamun atau saumun. Secara bahasa berarti al-imsaku anis syai', yakni menahan diri dari sesuatu. Menahan diri ini bisa terhadap apa saja, tergantung pada keinginan hati ingin berpuasa terhadap apa. Misalkan ini kata kita pembahasan tentang puasa dalam segi pengertian bahasa ya. Saya berpuasa berbicara, berarti dia menahan diri untuk tidak berbicara. Dia menahan diri untuk berbicara, jadi dia tidak berbicara. Saya berpuasa puasa senyum, nah, berarti dia tidak mau senyum gitu kan, karena dia lagi berpuasa. Mungkin ini familiar dengan dunia kesehatan juga, familiar dengan dunia perempuan juga, karena biasanya perempuan yang sering berpuasa ya. Puasa dalam rangka ingin diet, puasa dalam rangka kalau di dunia kesehatan sebelum operasi puasa. Tapi puasanya itu berbeda ya dengan puasa yang dimaksud dengan agama Islam. Kalau mau operasi kan puasa untuk tidak makan misalkan, jadi dia boleh minum air putih. Tetapi kalau puasa dalam versi agama Islam ya tentu tidak seperti itu. Nah, ini masih membahas tentang pengertian puasa dalam segi bahasanya aja. Inti dari perintah puasa itu sebenarnya sebagai latihan pengendalian sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, yang saya miringkan adalah sesuatu. Sesuatu ini apa? Nanti kita bahas bersama. Pada intinya adalah puasa ini adalah menahan sesuatu. Jadi kalau kita diminta untuk melakukan puasa, kita diminta untuk menahan sesuatu. Apa yang ditahan? Kenapa tujuannya puasa itu apa? Hikmahnya bagaimana? Dan sebagainya mari kita bahas bersama-sama. Menurut istilah syar'inya, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari yang disertai niat. Puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, perlu kita ketahui nanti apa sih aja sih yang membatalkan puasa. Namun pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang apa saja yang membatalkan puasa, karena materi terkait bagaimana cara mengerjakan puasa, niatnya seperti apa, kemudian mulainya kapan sampai kapan, apa saja yang membatalkan, itu sudah dipelajari sejak kita SD, SMP, dan SMA. Nah, berarti kurang lebih kita sudah mempelajarinya 12 tahun, karena SD 6 tahun, SMP SMA 3 tahun 3 tahun, berarti 12 tahun kita sudah membahas tentang puasa itu. Maka pada kesempatan kali ini karena jenjangnya adalah perguruan tinggi, kuliah, saya tidak akan membahas teknisnya seperti itu ya. Nah, teman-teman saya yakin sudah sangat paham. Intinya adalah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Al-San'ani dalam Subul Salam menambahkan bahwa puasa atau menahan diri tersebut tidak hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa seperti perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dusta, jorok, bertengkar, dan semacamnya. Dari sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari yang disertai niat. Nah, maksudnya apa?
Jadi kalau kita belajar tentang hakikat puasa, puasa ini tidak hanya tentang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, dan lubang-lubang yang lain. Atau misalkan kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lah, dalam artian bukan hanya sekedar makan minum, tetapi mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, termasuk di situ yang mengurangi daripada nilai daripada puasa itu. Puasa nggak makan nggak minum, tetapi dia masih suka gibahin temennya. Puasa nahan makan dan nahan minum, tetapi dia masih suka nonton TikTok yang videonya mengundang syahwat, misalkan kayak gitu. Ini juga batal nggak Ustadz seperti itu? Ini pasti ada pertanyaan seperti itu. Betul nggak sih Ustadz kita puasa, tetapi siangnya kita nonton TikTok, kemudian yang di video ini cewek joget-joget yang mungkin bagi laki-laki bisa memancing syahwat gitu. Batal nggak kira-kira? Ya kalau kamu syahwat, kalau kamu terpancing, ya bisa membatalkan. Tetapi kalau kamu sengaja menonton, nah ini mungkin bukan hanya nilainya yang gugur, mungkin Pak puasanya bisa batal. Kalau nggak sengaja Ustadz, pas kita lagi main-main sosial media, Twitter atau Instagram atau Facebook, kok muncul kayak gitu gimana? Ya segera dialihkan. Astagfirullahaladzim, palingkan mukanya. Bukan astagfirullahaladzim, matanya dibuka. Jangan. Itu namanya membohongi diri kamu sendiri dan Tuhan. Nah ini ya, ini maksud seperti itu puasa. Tujuannya untuk apa? Secara umum tujuannya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini familiar sekali ya dalil ini ketika Ramadan. Nah, artinya apa? Agar kayak kita semua menjalankan puasa supaya kita menjadi atau membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Tujuan puasa menurut ahli tafsir terkemuka Muhammad Ali As-Sabuni, sarana pendidikan bagi manusia agar tetap bertakwa kepada Allah seperti yang sudah dijelaskan di ayat yang tadi dibaca. Kemudian media pendidikan bagi jiwa untuk tetap bersabar dan tahan dari segala penderitaan dalam menempuh dan melaksanakan perintah Allah. Jiwa ini harus dilatih untuk bersabar, menahan segala sesuatu yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Apalagi nih ya, kita mahasiswa-mahasiswa ini kan jiwa-jiwa muda yang ingin ini, ingin itu, banyak yang ingin diketahui, banyak yang ingin dilakukan. Namun tidak semuanya itu diperbolehkan. Contoh, wajar kan ketika manusia itu punya nafsu, itu ya wajar, memang manusia punya nafsu, cuman bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu tersebut supaya tidak terjerumus pergaulan bebas misalkan. Asik ya pacaran kayak gini, enak gandengan, wah asik ya, bisa pelukan dan sebagainya. Nah itu tuh nafsu yang berbicara, tetapi kita sebagai orang muslim dilatih untuk menahan hal tersebut karena itu larangan. Yang jelas la taqrabuz zina, jangan mendekati zina, jangan mendekati saja nggak boleh apalagi melakukan. Nah hal seperti itu perlu dilatih. Jika tidak dilatih, maka kita akan terjerumus mengikuti nafsu-nafsu, keinginan-keinginan kita, sehingga kita bisa tersesat, kita terjerumus, kita jatuh kepada jurang kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap orang lain, sehingga tumbuh rasa empati untuk menolong sesama yang membutuhkan. Dengan berpuasa kita merasakan, oh ternyata kekurangan makanan itu seperti ini. Oh ternyata kelaparan tuh rasanya seperti ini. Oh ternyata orang miskin yang makannya terbatas itu rasanya seperti ini. Yang siang nggak makan harus bekerja karena
keadaan. Nah, ini rasanya seperti ini. Sehingga diharapkan bagi yang kaya ketika melaksanakan puasa ada rasa empati di situ. Sehingga kita lebih mudah untuk berbagi kepada orang miskin, berbagi ke orang fakir, yatim dan sebagainya. Karena kita merasakan ternyata seperti ini, menahan lapar, haus itu seperti ini. Kita tidak mudah menghardik orang miskin, kita tidak mudah mengusir orang yang minta-minta dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menanamkan rasa takwa kepada Allah seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya menurut WHO, selain memiliki tujuan spiritual juga mengandung manfaat dan hikmah bagi kehidupan. Misalnya, puasa itu menyehatkan baik secara fisik maupun psikis kejiwaan. Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan standar kesehatan yang meliputi 4 dimensi. Yang pertama, sehat fisik. Ya, karena apa? Ketika berpuasa itu kita bisa sedang menetralisir hal-hal yang mungkin, zat-zat yang mungkin kurang baik dengan tubuh kita netralisir, kita bersihkan dalam 1 bulan puasa Ramadan itu. Psikis, dengan berpuasa biasanya kita makin tenang. Sosial, kita menjadi empati tadi terhadap lingkungan. Ada yang orang miskin, kita jadi merasakan, oh seperti ini orang miskin yang makannya itu terbatas dan sebagainya. Dan spiritual, sehingga dengan sholat kita meningkatkan ketakwaan tadi yang sudah disebut. Ya, tingkatan puasanya ada 3. Yang pertama, puasa orang awam, ya sekedar menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mungkin teman-teman juga sering mendengar hadis, banyak di antara umatku yang ketika berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Artinya apa? Ya dia tidak mendapatkan nilai-nilai dalam berpuasa itu, melainkan hanya dapat lapar dan haus saja. Karena menahan kan rugi, kita sudah tidak makan tidak minum, menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tapi kita tidak dapat nilai-nilai puasanya. Ini puasanya orang awam, maka jangan sampai kita seperti itu. Kita harus meningkatkan. Tingkatan yang kedua apa? Khawas, ya ini menahan makan dan minum serta semua perbuatan yang membatalkan. Ya, semua perbuatan yang membatalkan apa saja terhadap puasa itu sendiri, melihat hal-hal yang jorok, kemudian bertengkar dengan temannya dan sebagainya. Makanya kan kita mungkin sering mendengarkan, puasa kok gibah aja batal loh. Nah, ini maksudnya apa? Apakah gibah itu membatalkan puasa? Kalau kita ngomong secara syar'i, secara hukum, ya tidak, tetapi mengurangi nilai daripada puasa itu. Seperti itu. Khawasul khawas adalah tidak hanya sekedar menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya, termasuk menahan seluruh anggota panca indera, tetapi hatinya juga ikut berpuasa. Nah, kalau khawasul khawas itu ya bukan hanya panca indera fisiknya saja yang dijaga, tetapi hatinya juga. Bahkan ketika kita kadang mulutnya diam, hati itu kadang berbicara. Nah, lihatin tuh orang itu, lihatin. Motornya baru, paling juga itu masih minta sama orang tua. Aku dong. Nah, itu mulutnya diam, tapi batinnya, hatinya itu berbicara kemana-mana, membahas semuanya. Hal itu sama aja. Berarti itu bagi orang yang sudah mampu menahan bukan hanya fisiknya, bukan hanya panca inderanya, tetapi juga hatinya, maka dia berada di makom khawasul khawas. Kan sering kan kita masih seperti itu. Mungkin mulut kita diam tapi hati kita masih ngerasani. Apa itu ngerasani itu? Ya membicarakan hal-hal lain. Ini nauzubillah. Selanjutnya hikmah puasa. Yang pertama, membiasakan manusia agar takut terhadap Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. Artinya apa? Dengan berpuasa kita takut. Artinya kita meskipun orang lain itu melihat kita berpuasa, tapi sejatinya kita sendiri yang mengetahui kita berpuasa atau tidak. Ketika di kamar kita lagi puasa, kita mungkin bebas makan kenyang, habis itu pas keluar daripada kamar kita pura-pura kelaparan. Mungkin orang lain nggak bisa melihat, tetapi Allah melihat. Dan ini latihan, perlu latihan. Meskipun orang lain nggak lihat, tapi Allah senantiasa melihat. Maka kita harus takut ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Allah. Korupsi, meskipun orang lain nggak lihat, tetapi Allah melihat, kamu melihat.
Seperti itu. Melihat konten-konten dewasa, oh, saya kan sudah dewasa Pak, nah, tapi kan kamu belum nggak boleh itu, nggak boleh. Maka dilarang juga. Mungkin orang lain, orang tuamu nggak tahu, saudaramu nggak tahu, di kamar sendiri dan sebagainya. Tetapi ingat, Allah tahu dan kamu tahu. Kamu sendiri nggak akan mampu membohongi dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, menundukkan keganasan hawa nafsu dan menjadikan diri mampu menguasainya. Ingat kan, ketika kamu belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena sungguhnya berpuasa itu untuk menahan hawa nafsu. Seperti itu. Membiasakan empati, tadi sudah disebutkan. Menghilangkan zat-zat yang merugikan yang mengendap dalam tubuh, tadi juga sudah saya singgung. Ilmuwan Eropa mengatakan puasa sebulan dapat menghilangkan sisa zat makanan yang tidak berguna. Masya Allah, luar biasa. Yang keenam, melatih kesabaran. Dengan berpuasa kan kita sabar tuh. Oh, masih jam 3 sore, belum adzan maghrib, maka belum waktunya makan. Sabar. Jam 5, jam 5 sore, bentar lagi, setengah 6 kita buka puasanya, setengah 6. Suku sabar 30 menit lagi dan sebagainya. Dan biasanya orang puasa itu kan selalu menjadikan alasan puasa itu untuk menahan kesabaran. Ketika lagi puasa, kemudian ada yang mengejek atau yang mau ngajak tengkar gitu. Sabar, kamu puasa, sabar, daripada batal puasa kamu. Nah, gitu kan. Selalu dijadikan benteng untuk latihan kesabaran dengan berpuasa. Faman lam yastati fa'alaihi bisaumi fa innahu la wijaun. Nah, ini barang siapa yang tidak mampu, belum mempunyai kemampuan untuk menikah, hendaknya ia berpuasa karena sungguhnya puasa akan menjadi peredam baginya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa membentuk karakter, maksudnya apa sih? Dengan berpuasa kita akan dilatih kejujuran. Tadi contohnya, meskipun di dalam kamar nggak ada orang lihat, kita dilatih kejujuran. Jujur nggak sama diri kita sendiri. Karena sejatinya Allah senantiasa melihat. Disiplin. Kalau sudah azan subuh, Allahu Akbar, stop makannya. Disiplin. Ini sudah mulai puasa. Disiplin. Kalau belum azan maghrib, belum kita mulai makan, belum kita berbuka. Disiplin. Nah, ini latihan kedisiplinan. Kepatuhan, patuh terhadap perintah Allah. Karena puasa ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bukan hanya diperintahkan kepada kita, tapi kepada kaum-kaum terdahulu juga, patuh kepada Allah. Etos kerja. Nah, ini maksudnya apa kok puasa itu bisa membentuk karakter etos kerja. Dengan berpuasa kita tidak mudah cengeng ketika bekerja. Bukan berarti ketika kita bekerja kemudian mengurangi kegiatan bekerja kita, tidak, tetapi tetap bekerja seperti biasa. Lah kalau puasa atau cuma habis subuh terus tidur, bangun zuhur, sholat zuhur, kemudian tidur lagi, bangun asar, kemudian sholat asar, kemudian istirahat bentar, terus kemudian berbuka, lah itu namanya bukan puasa namanya. Maka berpuasa tetap bekerja sesuai dengan biasanya, seperti biasanya. Bagaimana kita melatih itu semuanya. Bukan berarti mentang-mentang puasa kemudian malas-malesan, tidur-tiduran dan sebagainya, tidak. Kemudian yang terakhir, solidaritas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membentuk empati, menumbuhkan rasa empati terhadap sosial. Solidaritas, misalkan nih teman kita puasa, ya kita tidak makan di depannya. Solidaritas dong. Dia puasa masa kita mamer, sedap sekali nih es tehnya, kan tidak seperti itu. Nah, ini solidaritas terhadap sesama teman. Kamu puasa, kamu tidak berpuasa, kita saling menghormati dan sebagainya. Nah, nanti akan terbawa ketika sudah tidak puasa pun juga terbawa ketika kita bertemu dengan orang miskin, ya. Kita jangan kemudian memamerkan, wah enak nih pizza seperti ini, sedangkan orang miskin itu mau makan nasi aja mungkin kekurangan. Jangan seperti itu, tapi ya mari kita berbagi, solidaritas sesama saudara Muslim. Ya, teman-teman, mungkin itu yang pembahasan kita kali ini tentang hakikat puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa absen nama dan NIM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.